Oke, terima kasih banyak Kak. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari apa ya ini ya? Hari ini menjadi sore yang begitu luar biasa bagi saya karena bisa dipertemukan sama kakak moderator yang begitu ceria. Vibes-nya langsung langsung kerasa ke sini. Terima kasih banyak. Terus tadi juga ada Pak Ismaili, salam hormat Bapak. Saya jadi kayak nyimak ini nih, parenting digital. Karena anak saya udah ada 3, salam hormat ya. Terus juga nanti ada Kak Aprodit, saya lebih seneng manggilnya Aprodite ya. Soalnya salah satu Dewi favorit saya juga Aprodite. Sama juga kayak Kak Aprodite, cantik, Dewi kecantikan, salam hormat ya. Yuk kita kenalan dulu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mohon izin next. Nama saya Asri Dwi Andriani, teman-teman. Kebetulan saya seorang akademisi, dosen seperti Kak Ismaili dengan tugas tambahan. Sebelumnya dekan, sekarang sudah jadi rektor di Universitas Putra Indonesia. Nah, kalau teman-teman yang ada di Jawa Barat pasti tahu dong Kabupaten Cianjur. Nah, saya ada di situ. Kemudian juga saya aktif sebagai volunteer atau relawan di Next Generation Indonesia. Di Next Generation Indonesia kita tuh fokus atau concern pada peratingan video game, karena ternyata video game yang bentuknya animasi 2 dan 3 dimensi itu nggak semuanya buat anak kecil loh, karena di sana banyak sekali konten-konten yang berbahaya yang nggak boleh dikonsumsi sama anak-anak. Nah, makanya ketika kita masuk ke Play Store harus dilihat dulu nih ratingnya. Produk kolaborasi NXG dengan Kominfo salah satunya adalah IGRS, Indonesian Game Rating System. Nah, jadi teman-teman di IGRS itu bisa cek tuh gitu ya, rating video game yang bisa dimainkan anak sesuai dengan rentang umur gitu ya, atau rentang usia. Nah, bagi teman-teman yang mau komunikasi lebih lanjut, saya juga mau promosi dong. Boleh kita follow-followan di Instagram @astrialbasri. Ya, mohon izin next. Pemaparan kali ini tadi sebetulnya udah komplit banget. Saya jadi insecure nih sama Kak Ismaili karena udah dibahas tuntas. Tapi mohon izin untuk melengkapi dan menyempurnakan. Pemaparan saya akan dimulai dengan sebuah pertanyaan gitu ya. Sebetulnya berapa sih waktu yang teman-teman habiskan atau adik teman-teman gitu ya, anak gitu ya, dalam menggunakan gadget sehari gitu ya, dan aplikasi apa yang banyak digunakan. Nah, sebetulnya ini bisa ditelusuri gitu ya. Teman-teman bisa buka handphonenya, terus buka setting atau setelan. Nah, di sana biasanya suka ada digital well-being dan parental control atau kebiasaan digital dan kontrol orang tua. Nah, di sana kalau udah dicek tuh biasanya ketahuan gitu ya, berapa lama sih waktu yang kita konsumsi untuk menggunakan gadget atau gawai kemarin, apa sejam 2 jam. Ternyata nggak sedikit teman-teman. Kalau saya lagi ngobrol sama mahasiswa, ternyata ketika dicek ada yang sampai 20. Waduh, berarti si anak tersebut nggak tidur kemarin gitu ya. Terus aplikasi apa yang banyak digunakan gitu ya, media sosial kah gitu ya, mesin pencari kah, dan lain sebagainya. Mohon izin next. Nah, ternyata berdasarkan survei, pola konsumsi internet di Indonesia itu cukup tinggi gitu ya. Salah satunya dilakukan survei atau oleh We Are Social gitu ya. Ternyata pola konsumsi internet untuk remaja di Indonesia itu cukup tinggi, yakni 8,5 jam sehari, atau sepertiga hidup kita tuh dihabiskan untuk internet ya. Pada akhirnya internet itu jadi dunia nyata kedua gitu ya. Dunia maya itu jadi dunia nyata kedua. Bahkan saya nemuin beberapa kasus gitu ya, teman-teman mahasiswa saya tuh kalau di dunia nyatanya biasa-biasa aja gitu ya, kelihatan kayak orang pendiam, tapi ternyata sangat agresif gitu di dunia mayanya bikin konten gitu. Mungkin dia ngerasa dunia maya tuh sungguh mengasyikkan. Nanti dijelasin kenapa sih pada akhirnya dunia maya ini bikin kita candu gitu ya. Next lagi, mohon izin. Nah, pada akhirnya dengan kemajuan teknologi dan sebagainya gitu ya, bukan cuma durasi gitu ya, jumlah atau penggunanya juga cukup banyak. 77,02% masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet, atau 210 juta orang Indonesia sudah terkoneksi dengan internet. Hal ini dipermudah dengan jaringan gitu ya, kuota yang lebih murah, smartphone yang lebih murah, dan lain sebagainya. Mohon izin next lagi. Nah, pada akhirnya
perkembangan teknologi yang kian cepat dan pesat tersebut mempengaruhi perilaku kita gitu ya. Kalau saya kelahiran tahun 91, berarti generasi Y gitu ya, yang akan dibahas di sini adalah generasi Z gitu ya, usia mungkin kuliah, SMA, SMP gitu ya. Nah, setidaknya menurut para ahli ada 3 nih karakter generasi Gen Z gitu ya. Yang pertama adalah connected gitu ya. Pada akhirnya mereka selalu terkoneksi dengan internet. Pada akhirnya internet jadi kebutuhan dasar gitu ya. Teori Maslow jadi runtuh tuh, yang sandang pangan papan. Sekarang kebutuhan dasarnya jadi sandang pangan papan, colokan, dan wifi gitu ya. Kemudian anak-anak Gen Z katanya lebih kreatif gitu ya, karena kan akses informasi biasanya terbatas di perpustakaan, di buku. Nah, sekarang the world in your hand gitu ya. Dunia tuh udah di genggaman tangan kita bisa akses apa aja gitu ya. Pada akhirnya guru dan dosen gitu ya, tadinya transfer ilmu, sekarang ilmu udah bisa didapetin di Google. Makanya perannya bergeser jadi inspirator dan motivator gitu ya. Dan mereka tuh katanya confidence gitu ya. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya kita kecanduan gitu ya, zona mabuk teknologi. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih Gen Z itu sering kecanduan gitu ya sama internet ya? Pada akhirnya karena orang-orang di balik metaverse, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya, mereka tuh sangat paham kebutuhan dasar manusia. Kayak kita teman-teman ya, kalau lagi makan, kalau seharian gak makan rasanya gimana sih? Lemas. Artinya kebutuhan fisik kita tidak terpenuhi. Nah, ternyata selain kebutuhan fisik ada juga kebutuhan psikis gitu ya, yang harus dipenuhi, yakni mendapatkan pujian gitu ya, terus diapresiasi. Nah, itu kebutuhan dasar yang sebetulnya dibutuhkan sama setiap orang. Nah, hal ini ada di media sosial dengan fitur love, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya gitu ya. Kan kalau di Instagram ada love gitu ya, terus ada follow, ada subscribe gitu ya. Nah, sebetulnya pada setiap orang tuh pada dasarnya narsis gitu ya. Narsis tuh berasal dari kata narcissus gitu ya, salah satu makhluk mitologi Yunani yang dikutuk. Dia ngelihat jatuh cinta pada bayangannya sendiri setelah ngelihat pantulan wajahnya gitu ya di sungai. Saking rupawannya, pada akhirnya dia jatuh cinta dan mencintai diri sendiri. Tapi kan pada dasarnya setiap orang tuh narsis. Nah, kenarsisan itu kesenangan orang dicintai, dikagumi, ditangkap tuh gitu ya sama media sosial. Pada akhirnya sedikit-sedikit kita lihat WhatsApp, sedikit-sedikit kita lihat berapa orang ya yang sudah love Instagram saya. Nah, itu yang pertama gitu ya. Pada akhirnya kita kecanduan. Yang kedua adalah fitur personalize. Nah, fitur personalisasi ini yang kita nggak dapet di media konvensional kayak TV, radio, ataupun koran. Kalau radio, TV, ataupun koran kan cuma searah doang gitu ya, kita cuma nerima gitu ya. Sedangkan kalau di media baru, di media sosial, kita bisa milih gitu apapun yang kita mau. Kayak misalkan program olahraga, kan biasanya kalau di TV campur-campur tuh, ada basket, ada bola pingpong gitu ya, ada berenang. Nah, kan itu campur-campur. Nah, kalau di media sosial kita bisa nge-follow yang berenang aja gitu. Mohon izin next lagi. Nah, ini juga sebetulnya tidak lepas ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ada algoritma media sosial gitu ya, yang sebetulnya kalau misalkan aktivitas kita di media di dunia maya ternyata terekam loh gitu ya. Namanya adalah filter bubble. Jadi kalau misalkan kita nyari nih di Instagram gitu ya, kayak misalkan kerudung merah jambu. Nah, apa yang kita suka, nggak suka, apa yang kita follow, nah ternyata itu terekam gitu di media sosial. Pada akhirnya nanti ketika kita tutup Instagram, kita buka Google atau YouTube, kita akan disajikan informasi yang itu-itu aja gitu ya. Nah, itu fenomenanya namanya filter bubble. Jadi media sosial itu ngerekam loh algoritma aktivitas kita ya. Pada akhirnya nanti kita akan disajikan informasi yang itu-itu aja gitu. Pada akhirnya kita akan kecanduan. Nah, hal ini sebetulnya berbanding ya. Kalau biasanya Pak Samuel Abdijani Pangarepan, Pak Dirjen itu bilang gitu, kalau indeks literasi digital kita ada di sedang gitu ya, di angka sedang 3,49 dari skala 1 sampai 5 gitu ya. Nah, berdasarkan riset UNESCO, indeks membaca di Indonesia tuh cukup rendah
bukan cukup ya, kayaknya sangat rendah, ada di 0,001. Artinya cuma satu orang yang serius baca di antara 1.000 orang. Nah, kita termasuk yang mana nih? Yang 1 apa 1.000 gitu ya. Kemudian begitupun dengan survei yang lainnya, Indonesia tuh di angka literasi, bukan literasi digital ya, ada di peringkat kedua tapi paling bawah gitu ya. Kemarin juga gonjang-ganjing beberapa tahun yang lalu riset Microsoft bilang kalau misalkan kita tuh adalah di apa ya, netizen yang paling tidak sopan gitu ya, berdasarkan indeks keadaban digital atau Digital Civility Index gitu ya. Kan ini sayang banget ya, Indonesia tuh dikenal sebagai masyarakat yang ramah tamah, tapi pada garang gitu ya di media sosial. Yuk, maka dari itu gitu ya, dengan gerakan Makin Cakap Digital ini kita kembalikan gitu ya marwah bangsa Indonesia, citra bangsa Indonesia, bukan cuma ramah di dunia nyata, tapi di dunia maya juga ramah. Dengan caranya apa? Etika digital. Next Monijin. Nah, karena apa? Karena aktivitas kita di dunia maya terekam abadi selamanya di internet loh, teman-teman. Kayak kita berjalan di atas pasir kan suka ada jejaknya tuh, gitu ya. Nah, begitupun di dunia nyata, di dunia maya, sorry. Apa yang kita lihat, apa yang kita browsing, apa yang kita love, apa yang kita komen gitu, terekam abadi selamanya di internet walaupun udah kita hapus. Karena bisa jadi postingan yang udah kita posting di-share atau di-screenshot sama orang lain. Makanya hati-hati. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita sebagai warga negara Indonesia terikat sama aturan gitu ya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang nggak main-main loh. Hukumannya sampai dengan 6 tahun penjara dan denda sampai dengan 1 miliar. Next lagi. Ya, terus gimana caranya dong biar jejak digital kita tuh aman, rapih, terkendali? Karena jangan salah teman-teman, kalau misalkan kita media sosial tuh pada akhirnya jadi CV digital kita. Beberapa beasiswa tuh biasanya penyeleksian awalnya dilihat dari CV-nya, dilihat dari media sosialnya. Begitupun dengan perekrutan ini teman-teman, perekrutan pekerjaan. Saya pun pada saat menerima mahasiswa baru, media sosialnya juga dicek gitu. Kita setidaknya bisa lihat karakter calon mahasiswa baru dari media sosialnya gitu ya. Nah, jadi gimana caranya nih cara ngerawat jejak digital? Caranya kita bisa ketikin nama kita, nama lengkap kita di mesin pencari. Boleh Mozilla, boleh Opera atau Google Chrome gitu ya. Nah, kita lihat tuh data-data yang kerekam yang terkait dengan nama kita apa, positif atau negatif. Itu cara pertama. Terus cara yang kedua, atur privasi di perangkat dan akun media sosial. Jadi untuk menghindari kejahatan, tadi sebetulnya keamanan digital sudah tuntas dibahas oleh Kak Ismaili. Nah, tapi teman-teman, salah satu cara menghindari cybercrime atau kejahatan di dunia cyber dengan mengatur privacy, di-privatein aja media sosial kita biar kita bisa menyaring gitu siapa yang jadi teman-teman kita. Kemudian gunakan password yang kuat. Jangan pakai password yang tanggal lahir karena itu mudah diretas, atau 1 2 3 4 5 gitu ya, atau bismillah atau assalamualaikum yang kayak gitu jangan gitu ya. Jadi password itu minimal 8 karakter, huruf besar, gabungan dari huruf besar, huruf kecil, dan karakter lainnya gitu ya, dan angka biasanya. Dan gunakanlah our password like our underwear gitu ya. Mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat. Gunakanlah password kita, perlakukan password kita selayaknya kita pakai pakaian dalam gitu ya. Jadi pakaian dalam kan jadi ranah pribadi yang nggak dilihatin ke orang lain. Begitupun dengan password. Tuker-tukeran media sosial nggak boleh karena rentan disalahgunakan dan diganti secara berkala. Seperti itu. Next lagi. Ya. Nah, ini nih biar kita tetap bebas berselancar di dunia maya tapi tetap aman. Yuk kita sama-sama gunakan netiquette gitu ya. Netiquette itu adalah etika berinternet, karena walaupun saya nih teman-teman ngomong sebetulnya di depan kamera, di depan mesin, tapi di ujung sana saya terkoneksi dengan teman-teman yang juga harus dijaga hati dan pikirannya. Maka dari itu kita perlakukanlah teman kita di dunia maya sebagaimana kita pengen diperlakukan dengan netiquette. Next lagi. Nah, jenis konten negatif yang gak boleh kita lakukan di dunia maya gitu ya, kalau kita pengen mengaplikasikan etiket. Yang pertama adalah melanggar kesusilaan, nyebar foto porno, video porno gak boleh teman-teman. Perjudian, penghinaan atau penyebaran pencemaran nama baik, sesimpel nyinyir di kolom komentar artis gak boleh teman-teman, karena bisa diperkarakan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerasan atau
pengancaman, misalkan ya ada teman di stalking terus, teman yang rasa terancam, nah itu juga bisa diperkarakan. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian, hoax, nggak dicek gitu ya. Penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan sara gitu ya, suku, agama, ras. Aku nggak suka sama dia karena dia suku X atau agamanya Y, itu nggak boleh ya. Kita tuh termasuk apa ya, bangsa yang sangat beruntung teman-teman, karena kita dianugerahi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di negara lain beda suku, wah konflik, beda agama apalagi. Nah, maka dari itu kita harus jadi jaga gitu ya warisan kita itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara tidak menyebar kebencian atau hate speech di media di media sosial berdasarkan sara. Next lagi. Ujaran kebencian tadi tentu saja nggak boleh. Next lagi. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi yuk sama-sama, sebetulnya saya mengingatkan diri saya sendiri di hadapan teman-teman. Posting yang penting, bukan yang penting posting. Jadi kan ada juga ya, mau sholat cekrek dulu posting, salaman sama orang tua cekrek posting, makan mie ayam cekrek. Jadi posting yang penting, bukan yang penting posting gitu ya. A think before posting. Nah ternyata think ini teman-teman ada rumusannya loh. Kan THINK gitu ya. T-nya tuh adalah arti dari through gitu ya. Ini jadi panduan kita dalam berinteraksi di media maya gitu ya. Bener nggak sih postingan kita? Kalau belum jelas kebenarannya jangan dulu di-share, cek dan recheck dulu. Jadi through gitu ya. Yang kedua adalah helpful, ngebantu orang lain nggak sih? Kalau bikin ricu aja jangan, tapi kalau ngebantu menginspirasi boleh. Yang selanjutnya adalah illegal. Apakah postingan yang akan kita posting di media sosial tuh melanggar nilai norma hukum yang ada di Indonesia nggak sih? Kalau ilegal melanggar jangan. Kalau aman-aman aja boleh. Yang selanjutnya adalah necessary, penting banget nggak sih buat diposting? Kalau nggak penting-penting amat mah jangan. Tapi kalau misalkan bagus banget, boleh. Dan yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah kindness, kebaikan. Meneruskan nilai-nilai kebaikan nggak sih? Kalau nggak jangan. Kalau betul gitu ya, tutorial, tips dan trik gitu ya, video happy gitu boleh. Jadi think before posting because you are what you share. Jadi apa yang kita postingin itu menggambarkan kepribadian kita seutuhnya gitu. Jadi CV digital kita di masa depan. Next lagi. Ya, terakhir mari kita rayakan teknologi, kita hormati ilmu pengetahuan, kita dukung semua bentuk kemajuan, tetapi semua harus demi mengangkat derajat manusia. Etika ada karena kita adalah manusia. Next lagi, bagi teman-teman yang masih penasaran nih tentang etika media digital, bisa datang ke www atau www.literasidigital.id. Atau bagi yang aktif di Instagram, bisa follow di Instagramnya @siberkreasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diterima sama teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.